Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Ananda semuanya. Terima kasih ya diberi waktu dan kesempatan kepada saya hari ini untuk bisa menjelaskan tentang asesmen kompetensi minimum yang merupakan program dari Kemendikbud dari guru belajar. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu asesmen kompetensi minimum untuk tingkat SMP. Kebetulan saya mengajar di tingkat SMP. Di sini kita akan membahas 3 tahap. Yang pertama adalah orientasi, kemudian BIMTEK, dan pengimbasan. Maksud dari orientasi ini adalah kita perkenalkan dulu apa itu AKM. Kemudian nanti mungkin kita melakukan BIMTEK atau pelatihan selama 1 minggu. Kemudian nanti ada pengimbasan, di mana pengimbasan ini kita mengimbaskan kepada teman kita apa itu AKM. Kemudian nanti mungkin kita akan upload dalam bentuk imbas ini dalam bentuk video atau presentasi. Kemudian nanti mungkin di dalam BIMTEK itu akan kita membahas nanti tentang soal-soal yang berhubungan dengan AKM, termasuk di sana kita mungkin nanti membuat beberapa butir soal. Nah, itu sedikit 3 tahapan yang akan kita pelajari nanti dari guru belajar seri AKM ini. Kemudian yang tadi saya sudah jelaskan tentang orientasi. Nah, pada orientasi ini nanti kita akan menjawab soal berbagai persoalan guru menghadapi asesmen minimum ini. Mungkin selama ini kita belum mendengar apa itu AKM. Nah, pada sesi ini tentang masalah persoalan guru, kita akan membahas kompetensi minimum, antaranya pertama orientasi, berkembangnya miskonsepsi tentang asesmen nasional. Kedua, adanya malpraktik pembelajaran dalam melakukan persiapan menghadapi asesmen nasional. 3. Guru belum mengetahui cara membaca hasil asesmen nasional. Kemudian guru belum memahami bagaimana menindaklanjuti hasil asesmen nasional. Kemudian apa penting asesmen nasional? Nah, pada asesmen nasional ini sangat penting sekali, di mana kita akan melihat hasil ujian nasional yang selama ini mungkin kita lihat dari tingkat mutu pendidikan. Nah, contohnya peningkatan mutu sistem pendidikan ini tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pelajaran dan nilai ujian nasional, ujian akhir. Adapun sebutannya, keberhasilan ini kita fokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, pada era transformasi pendidikan abad 21, kita harus bisa melakukan perubahan yang bisa menuntut siswa menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial, yang mana tantangannya pada abad 2001 ini, siswa memiliki kecakapan belajar, berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi, kecakapan hidup untuk bekerja, dan kontribusi pada masyarakat. Nah, latar belakang dari kebijakan asesmen nasional ini adalah hasil PISA. Mungkin sebelumnya Bapak Ibu pernah mendengar kata PISA. Dulu saya juga pernah melihat ketika sekolah ada diberikan kepada siswa dalam bentuk PISA ini, yang mana sekolah memilih secara acak, itu sudah terprogram langsung dari Kemendikbud. Ini berbentuk soal-soal juga untuk mengukur tingkat kemampuan sekolah. Yang mana nanti juga bisa kita gunakan juga pada contohnya sama dengan AKM ini. Jadi AKM ini nanti bukan istilahnya, mungkin orang menganggap itu adalah pengganti UN yang sudah tidak lagi diberlakukan. Nah, pada asesmen ini, kebijakan ini berdasarkan hasil koordinasi Kementerian dan Kebudayaan dengan sejumlah dinas lembaga terkait. Ini adalah digunakan untuk mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, pada
yang nantinya akan memetakan mutu pendidikan secara menyeluruh. Nah, pada abad 2021 mendatang ini. Dalam hal ini, AN ini digunakan juga untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan. Nah, nantinya hasil asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi apapun pencapaian proses belajar siswa, namun memberikan umpan balik dan tindak lanjut. Kemudian kecakapan abad ini sesuai dengan profil program Pancasila. Mungkin teman-teman sesama CGP mungkin ya, kita sudah belajar apa saja yang kita pelajari selama menjadi guru penggerak, yaitu pertama mungkin kita beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, berkebenekaan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong. Ini adalah termasuk dari profil karakter belajar Pancasila yang akan kita pelajari di dalam AKM ini. Ini bisa ibu-ibu lihat atau bapak lihat. Ini belajar Pancasilanya, profilnya. Kemudian keterkaitan asesmen nasional dengan kecakapan abad 2001 dan profil belajar Pancasila. Nah, di sini adanya kita lihat dari kompetensi siswanya. Kemudian kita lihat kecakapan hidup abad 21. Nah, dia terbagi atas dua, yaitu profil pelajar Pancasila, kemudian terukur melalui asesmen nasional yang mana berupa asesmen kompetensi minimum yang kita sebut dengan AKM, kemudian nanti ada survei karakter dan survei lingkungan belajar. Nah, nanti kemudian kita akan adakan BIMTEK. Kita akan mengikuti BIMTEK yang diadakan oleh Kemendikbud, yang mana nanti pada program ini kita akan belajar pertama konsep asesmen nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Kemudian ada teknis pelaksanaan asesmen nasional, kemudian 3 butir asesmen literasi membaca tingkat SMP, kemudian butir soal asesmen numerasi pada tingkat SMP, yang selanjutnya tingkat lanjut laporan asesmen kompetensi minimum. Nah, di sini kita akan mengukur. Yang pertama dari 3 instrumennya ialah asesmen kompetensi minimum ini. Pertama adalah survei karakter, AKM, kemudian survei lingkungan. Pada AKM ini kita akan mengukur literasi membaca dari numerasi siswa. Kemudian yang kedua, survei karakter ini kita ukur dari sikap, nilai, dan keyakinan dan kebiasaan dari karakter siswa. Kalau masalah survei lingkungan belajar, kita mengukur kualitas, aspek input, dan proses belajar mengajar kelas, di mana anak itu belajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Nah, 3 ini yang akan diukur pada konsep asesmen nasional. Kemudian tujuan dan manfaat dari asesmen nasional ini, pertama, nanti meningkatkan hasil informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu. Kemudian kesenjangan antar bagian dalam sistem pendidikan, misalnya di satuan pendidikan antar kelompok sosial ekonomi, wilayah sekolah negeri dan swasta. Kemudian asesmen nasional juga bertujuan menunjukkan apa sebenarnya tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Yang ketiga, asesmen nasional juga memberikan gambaran tentang karakteristik esensial yang mana nanti bisa mendorong sekolah dan dinas pendidikan memfokuskan pada sumber daya perbaikan mutu pembelajaran. Nah, mungkin manfaat asesmen bisa kita contohkan di sini. Guru mengembangkan keterampilan literasi pada siswa. Nah, guru perlu memotivasi siswa untuk membaca tidak hanya dari teks, tetapi bisa dari berbagai sumber. Guru juga bisa mengajak siswa untuk berdiskusi, mengevaluasi informasi yang kita baca, tidak sekedar meringkas atau mengulang kembali. Bagaimana dengan keterampilan numerasi? Pada keterampilan numerasi ini, guru perlu memastikan siswa memiliki intuisi angka ya dalam pemahaman aritmatika dasar sejak dini, dan juga memantau siswa untuk memecahkan suatu masalah yang terkait dengan numerasi yang terjadi pada konteks kehidupannya. Nah, disinilah peran kita sebagai guru untuk sesuai dengan manfaat asesmen nasional. Kemudian, setelah kita lakukan, nanti ini kita bandingkan antara asesmen nasional dengan ujian negara. Kira-kira bandingannya di mana kita lihat perbedaannya. Pertama kita lihat dari tujuan pelaksanaan.
Kalau asesmen nasional itu mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Sedangkan ujian nasional hanya untuk menyeleksi hasil belajar siswa secara individu. Nah, itu bedanya. Yang satu terkait atas mutu pendidikan sistem pendidikan. Sedangkan jenjangnya SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK, program kesejahteraan, jenjang dasar dan menengah. Sedangkan ujian nasional hanya untuk SMP, SMA, dan SMK. Kemudian level siswa. Nah, pada level siswa, untuk asesmen itu yang diujikan adalah kalau di SD itu kelas 5, kalau di SMP itu kelas 8, kalau di SMA itu kelas 11. Berarti bukan tingkat akhir dari masing-masing level siswa. Nah, itu pun dipilih siswanya secara acak dan tidak kita tentukan. Nah, pada ujian nasional, tingkat akhir pada tiap jenjang. Nah, itu perbedaannya level siswa. Kemudian subjeknya dipilih secara abstrak mengikuti AN. Sensus semua siswa mengikuti UN. Kalau mode soalnya ada yang PC, PCK, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Kalau model pada ujian nasional, pilih ganda dan isian singkat matematika, SMA, dan SMK. Kemudian sasaran pendidikannya, nah ini kompetensi literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Sedangkan ujian nasional, penguasanya terhadap mata pelajaran. Nah, inilah perbedaan sasaran penilaiannya. Kemudian metode penilaiannya. Kalau ujian nasional CBT, kalau metode dengan asesmen nasional MSAT. Ini perbedaannya. Bisa Bapak Ibu lihat dari tabel yang saya tayangkan ini. Nah, setelah kita bandingkan, tentu kita bisa melihat perbandingan antara asesmen dengan ujian nasional. Nah, asesmen nasional ini bukan pengganti UN, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Ini asesmen nasional lebih memberikan gambaran lebih utuh dan luas mengenai mutu pendidikan. Bukan secara kognitif, tapi juga karakter dan iklim belajar. Nah, evaluasi ujian nasional ini, berapa poin ya, yang pelaksanaan ujian nasional, menetapkan asesmen nasional. Pertama, ada butir-butir soal UN hanya mengukur kemampuan kognitif siswa, sehingga input dan proses pembelajaran kurang dapat ditergambarkan dengan baik. UN dapat dimanfaatkan untuk guru memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. UN kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Nah, ini petunjuk ya, dan teknis pelaksanaan asesmen. Ini asesmen tadi seperti yang saya bilang. Ini ada asesmen nasionalnya, asesmen kompetensi minimal AKM, ada survei lingkungan belajar. Nah, kemudian dia di sini berbasis komputer dan bersifat adaptif. Nah, pesertanya seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, pemilihan sampel secara acak. Kemudian jadwal pelaksanaannya kalau SD, MI, paket A, ULA, tesnya literasinya 75 menit, surveinya karakternya 20 menit. Kemudian kalau hari kedua, tes numerasi 75 menit, survei lingkungannya 20 menit. Kalau SMP, MTS, dan paket B, Ustad, SMA, SMK, SMA, dan paket C dan Ulia. Ini kalau tes literasinya 90 menit, kemudian survei karakternya 30 menit, tes numerasi 90 menit, dan lingkungannya belajarnya 30 menit. Nah, itulah perbedaan jadwal pelaksanaannya. Kemudian, kriteria peserta asesmen nasional ini diikuti oleh sebagian siswa. Tadi sudah saya jelaskan di kelas 5 untuk SD, 8 untuk SMP, dan 11 adalah untuk SMA. Nah, untuk bentuk soal, tadi saya juga jelaskan ada ganda, ada menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Nah, kemudian konsep literasi membaca. Yang paling mendasar di sini adalah membaca, literasi baca dan tulis, pengetahuan kecakapan membaca, menulis, mencari, menelusuri, dan mengolah. Kemudian menganalisisnya pada level 1 untuk kelas 7 dan 8. Untuk level pembelajaran 2, 9, dan 10. Konsep mengenal UKM ini adalah
pada numerasi konten ini terbagi atas 4. Adanya bilangan, pengukuran, dan geometri, data, ketidakpastian, dan aljabar. Kayaknya ini lebih profesionalnya kepada tingkat logika pada seorang siswa tentang matematika. Kalau literasi lebih ke bahasa Indonesia pemahamannya. Kemudian asesmen numerasi ini pada pembelajaran level 1 dan untuk kelas 8 mempresentasikan bilangan cacah. Siswa akan mengenal bangun geometri pengukurannya. Setelah itu siswa mempelajari persamaan dan ketidaksamaan bilangan, relasi dan fungsi bilangan, serta rasio dan proporsi. Bapak Ibu juga melihat penjelasan lebih lengkap katanya. Ini contoh bentuk level pembelajaran 1 untuk kelas 8. Untuk tingkat lanjutnya, ini ada tingkat penguasaan kompetensinya. Nanti bisa Bapak Ibu lihat pada PowerPoint ini. Nanti saya bagikan. Kemudian pelaporan asesmen juga adanya literasi, numerasi. Ya, tahapan ini sesuai dengan tujuannya dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi siswa berupa kompetensi literasi membaca dan numerasi. Kemudian perbedaannya dengan berbasis konten, ini tingkat penguasaan, karakteristik utama ini adalah fokus pada tingkat penguasaan. Analisis kategori penguasaan kompetensi tingkat lanjut pembelajaran. Ini adalah perlu investasi khusus, dasar, kecakapan, dan mahir. Ini merupakan dari kompetensi siswanya adalah bergerak dengan cepat. Ini nilai dapat naik ke level penguasaan yang lebih tinggi. Kemudian merekomendasi strategi pembelajaran berdasarkan hasil laporan asesmen. Ini murid perlu investasi khusus dalam memahami isi bacaan. Kemudian murid tingkat dasar mampu mengambil informasi dari teks. Kemudian murid di tingkat cakap mampu memahami dengan baik isi teks. Kemudian tingkat mahir, ini siswa ini sudah mampu memahami isi bacaan dan merefleksi kegunaan dari kooperasi dari teks. Nah, ini tingkat dari pemahaman tentang pembelajaran berdasarkan hasil laporan asesmen kompetensi minimum. Kalau untuk segitiga belajarnya, kurikulum asesmen dan pembelajaran, ini bisa kita lihat ada segitiga belajar, asesmen, pembelajaran, dan kurikulum. Nah, kalau pada kurikulum ini ada seperangkat kompetensi yang dikuasai oleh murid dengan menggunakan cara belajar asesmen tertentu. Sedangkan pembelajaran, serangkaian aktivitas yang dirancang di ruang kelas berdasarkan kompetensi awal murid tersebut. Sedangkan asesmen adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan sejumlah informasi yang terkait terhadap kondisi siswa dalam penguasaan kompetensi tersebut. Itulah yang bisa saya jelaskan tentang AKM tersebut. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Bapak Ibu berikan. Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa Bapak Ibu juga ikut pada program Kemendikbud ini Guru Belajar dengan membuka SIM PKB-nya, mengikuti diklat AKM ini. Silakan lihatlah pada masing-masing SIM PKB masih ada terbuka pendaftarannya, itu gelombangnya sampai berapa. Kalau saya adalah gelombang yang kelima. Terima kasih Bapak Ibu lagi, terima kasih ya Bapak Ibu atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.